Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan hari ini kami berlima masih diberi kesehatan dan tentunya kami berlima di sini sedang mencari Cindy. Mungkin buat teman-teman yang sudah menonton video kemarin bahwa Cindy ini hilang dibawa oleh manusia dan dibawa ke Gunung Latimojong. Dan kemarin setelah kami mencoba mencari Cindy, kami berhasil mendapatkan informasi dari salah satu makhluk yang bernama Mbah Madihan. Beliau menunjukkan keberadaan Cindy, bahwa Cindy ada di hutan atau di Gunung Latimojong yang terletak di Sulawesi. Dan setelah kami mengetahui bahwa Cindy ternyata ada di Gunung Latimojong, akhirnya kami memutuskan untuk menyusul keberadaan Cindy, yaitu di Gunung Latimojong. Dan alhamdulillah pada hari ini kami berlima sudah berada di Gunung Latimojong. Namun kita baru sampai ke lereng Gunung Latimojong, teman-teman, belum naik. Mudah-mudahan nanti kita di sini di Gunung Latimojong ini mendapatkan informasi tentang Cindy. Mudah-mudahan juga Cindy masih dalam keadaan yang baik-baik saja, teman-teman. Namun karena ini adalah hari pertama kami berada di hutan atau di Gunung Latimojong, jadi kami mungkin di sini harus berhati-hati sekali karena kita tidak tahu jalannya, kita tidak tahu makhluk-makhluk yang ada di sini seperti apa. Jadi mungkin kita akan bersama-sama terus, jangan sampai terpisah. Karena takutnya kalau terpisah nanti malah menyebabkan masalah baru. Ya mungkin ada tambahan dari teman-teman. Baik teman-teman ya, kalau seperti itu kita akan melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan kita bisa menemukan Cindy secepatnya. Ya sudah, yuk. Assalamualaikum. Hei manusia, selamat datang. Kalian sudah berada di tanah ini. Dengan siapa? Perkenalkan, diriku ini adalah Raja Kuntoloyo. Raja Kuntoloyo. Ya. Lalu apa yang ingin jenengan katakan kepada kami? Kalian tidak usah berbohong manusia. Kalian adalah manusia yang sangat jujur. Kalian berjalan di jalan yang sangatlah lurus. Kalian manusia yang sangatlah cerdas. Maksudnya apa? Ya, kau menginginkan apa saja bisa segera kukabulkan. Karena kalian sangatlah beruntung bisa bertemu denganku. Maksud jenengan saya tidak paham. Beruntung bagaimana saya bertemu dengan jenengan? Kalian apakah? tidak usah seperti itu manusia. Memangnya jenengan bisa mengabulkan permintaan kami? Tentu saja. Apa? Apakah kau menginginkan kekayaan? Lalu kekuatan? Saya tidak menginginkan itu. Apa yang Jenengan sebenarnya? jangan salah paham dengan kami. Jangan kira jenengan menganggap kami ini datang ke sini untuk mencari kekayaan, kekuasaan, atau kekuatan. Sama sekali tidak ada di pikiran kami hal semacam itu. Perlu jenengan ketahui, kedatangan kami di sini berlima adalah mencari saudara kami, saudara perempuan kami yang bernama Cindy. Jadi tujuan kami bukan untuk mencari kekayaan ataupun kekuasaan, Raja Kuntoloyo. Jadi mohon maaf. Apa yang kau katakan? Tidak usah kau mencari saudaramu itu. Lah, bagaimana? Saya lagi nyari kok malah tidak usah. Bukankah kekayaan jauh lebih menyenangkan, bukan? Sudahlah, dari tadi jangan mengatakan kekayaan-kekayaan.
Saya perjelas lagi, di sini kami tidak mencari kekayaan, kami tidak mencari kekuatan, kami tidak mencari kekuasaan. Saya menolak apa yang telah jenengan tawarkan kepada kami semua. Betul ya? Betul. Ya. Dengar baik-baik itu. Saya menolak. Apakah kamu tidak ingin menjadi orang yang paling kaya dan paling berkuasa di dunia ini? Ya, kami tidak ingin menjadi orang yang paling kaya dan berkuasa di dunia ini. Jika itu berarti saya harus menjual jiwaku dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya percaya bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati tidak dapat diperoleh dengan cara yang sesat dan merugikan orang lain. Tapi apa yang kamu dapatkan jika kamu menolak penawaranku? Apakah kamu tidak ingin memiliki kekuasaan dan kekayaan yang besar? Dengarkan baik-baik, makhluk Raja Kundalaya. Saya tidak memerlukan kekuasaan dan kekayaan yang besar untuk menjadi bahagia. Kami percaya bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati dapat diperoleh dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain. Saya tidak ingin menjual jiwaku dan melakukan hal-hal yang tidak baik hanya untuk mendapatkan kekuasaan dan juga kekuasaan. Seperti itu. Kamu tidak tahu apa yang kamu tolak. Kamu akan menyesali keputusan ini. Aduh. Mohon maaf sekali. Kami memang memutuskan untuk menolak tawaran jenengan. Karena kami tahu, jika kami terima tawaran jenengan, itu akan merugikan kami sendiri. Mohon maaf sekali, makhluk. Jika kamu tidak menerima penawaranku, aku akan membuatmu menyesali keputusanmu. Aku akan membuatmu menderita dan kehilangan segala yang kamu miliki. Kami tidak takut sama sekali dengan ancaman jenengan Raja Kundalaya. Saya tidak takut dengan ancamanmu itu. Saya percaya bahwa saya telah membuat keputusan yang tepat dan kami siap menghadapi apapun yang akan terjadi nantinya. Jadi, dengarkan baik-baik, Raja Kundalaya. Katakan saja apa yang kau ingin katakan. Sebenarnya kekayaan atau kekuasaan itu, bahkan hidup kita ini di sini itu sudah ditakdirkan sama Gusti Allah. Jadi tugas kami di sini hanya berusaha, ikhtiar, berdoa sungguh-sungguh agar kita bisa mencapai kebahagiaan itu sendiri atau kekayaan itu. Namun jika Allah tidak berkehendak untuk membuat kami kaya atau berkuasa, ya yang terjadi ya itu saja. Apakah itu benar yang kau katakan? Mungkin menurut saya benar, tapi belum tentu menurut orang lain ini benar. Kau berbicara tentang takdir. Apa itu memangnya takdir? Oh, jenengan pengen tahu takdir itu apa? Tentu saja. Jadi takdir menurut Islam atau dalam Islam, takdir itu diartikan sebagai ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan untuk setiap makhluknya. Dalam Islam, takdir diartikan sebagai dua jenis, yaitu takdir mubram dan takdir mualak. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah. Sedangkan takdir mualak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diubah dengan doa dan usaha kita semua. Jadi seperti itu, makhluk. Saya ingin memberitahu kepada jenengan Raja Kundalaya bahwa dalam Islam
takdir tidak berarti bahwa manusia tidak memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya sendiri. Sebaliknya, manusia memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya sendiri dengan doa dan usaha yang baik. Jadi, seperti itu makhluk atau Raja Kuntoloyo. Jadi, seperti ini. Takdir juga bisa dikatakan sebagai kesempatan untuk mengubah nasibnya sendiri dengan doa dan usaha yang baik. Janganlah kita menyerah pada takdir, tetapi berusahalah untuk mengubah nasibmu sendiri dengan doa dan usaha yang baik. Perlu jenengan ketahui, Gusti Allah itu Maha Adil. Jadi kita ini tidak perlu berpikir yang tidak perlu kita pikirkan, karena yaitu tadi, Gusti Allah itu sangatlah adil. Jika Allah adil, mengapa tidak membuat semua orang sama-sama kaya dan bahagia? Mengapa ada orang yang miskin dan ada orang yang kaya? Mengapa ada orang yang bahagia dan tidak ada orang yang menderita? Begini makhluk, Allah tidak membuat semua orang sama-sama kaya dan bahagia karena ada beberapa alasan. Contohnya, yang pertama adalah Allah ingin menguji kesabaran dan keimanan manusia. Yang kedua, Allah ingin memberikan kesempatan kepada manusia untuk berusaha dan bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka. Lalu yang ketiga, Allah ingin menunjukkan bahwa kekayaan dan kebahagiaan tidak hanya datang dari harta benda, tetapi juga dari hati yang bersih dan iman yang kuat. Seperti itu Raja, siapa tadi namanya ya? Kuntoloyo. Nah, ini saya mohon maaf teman-teman ya jika saya salah. Contoh dari Al-Quran. Dalam Al-Quran itu Allah berfirman, dan Allah telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam kandungan ibu-ibu kamu apa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Kemudian kami dikeluarkan sebagai bayi, kemudian agar kami mencapai dewasa. Dan di antara kami ada yang diwafatkan, dan di antara kamu ada yang dipanjangkan umurnya sampai pada usia yang paling lemah sehingga tidak mengetahui lagi apa-apa yang pernah diketahuinya. Jadi sudahlah, jika jenengan ingin menawarkan kekayaan dan kebahagiaan, kami rasa kami tidak menginginkan hal itu. Dan kami juga tadi sudah menjelaskan bahwa kebahagiaan dan kekayaan ataupun kekuasaan itu bisa datang jika Allah berkehendak. Tentunya dengan kita mau berusaha dan berdoa sungguh-sungguh. Jadi sebaiknya jika jenengan tidak tahu apa-apa tentang Cindy, gadis yang kami cari, jenengan keluar saja dari raga teman kami ini. Baiklah, tapi kami tidak akan membiarkan kalian semudah itu. Maksudmu apa? Apakah kau ingin mencari permasalahan dengan kami? Tentu saja. Karena itu yang kami mau. Lalu maumu apa sekarang? Tentu saja kalian harus mengikuti pertanyaanku atau keinginanku. Apa keinginanmu? Apakah kalian tidak mau menjadi pengikutku? Yan, mohon maaf, jangankan jadi pengikut. Ini berhadapan saja saya sudah nggak betah. Biadab manusia. Kau yang biadab, makhluk. Baiklah, mungkin saat ini kalian bisa melewati tempat ini. Tapi di lain hari nanti kami akan selalu mengganggu kalian. Ya, dan mudah-mudahan juga hanya hari ini kami melewati tempat ini.
lain hari kami tidak akan melewati tempat ini lagi. Jadi saya tidak akan mengganggumu lagi, dan saya harap kamu juga tidak akan mengganggu kami lagi. Baik manusia, tunggu kedatangan kami. Oke teman-teman ya, jadi itu tadi adalah Raja Kunroloyo, bukan Konroloyo ya, tapi Kunroloyo, raja yang menguasai wilayah lereng Gunung Latimojong. Tapi kan lereng Gunung Latimojong kan ada bagian timur, utara, barat dan sebagainya. Ya, kalau kita ini kan sekarang sepertinya sedang di sebelah utara, timur, berarti itu penguasa lereng Gunung Latimojong sebelah timur mungkin. Tapi alhamdulillah kami berhasil melewati semua ini. Beliau menginginkan atau berharap kami datang ke sini untuk mencari kekayaan. Namun ternyata kedatangan kami tidak sesuai yang Raja Kunroloyo harapkan. Jadi Raja Kunroloyo tadi sempat marah kepada kami, tapi alhamdulillah Raja Kunroloyo juga tidak bisa berbuat apa-apa kepada kami. Buktinya dia tidak menyerang sama sekali kepada kami. Mungkin ada yang ditakuti oleh Raja Kunroloyo, ya entah itu apa kami tidak tahu. Ya sudah, jikalau begitu mungkin kita lanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan segera menemukan Cindy. Kalian telah mengganggu ketenanganku. Kalian telah merusak upacaraku. Upacara apa yang sedang kau lakukan? Itu urusanku. Ya udah, kalau itu urusanmu ya urusanku, urusanku. Kesalahan kami di mana? Kalian telah melewati tempatku yang ingin dijadikan upacara. Oh, seperti itu. Sehingga gagal karena ulah kalian semua. Padahal kami di sini tidak berulah sama sekali. Kami hanya berjalan saja, tidak merusak apapun. Paling jika ada yang rusak ya rumput yang kami injak. Tetapi kalian sudah melewati tempatku. Ya sudah, begini saja. Jika memang kami berbuat salah di tempat ini, kami minta maaf. Tidak akan kumaafkan. Kenapa? Apakah kesalahan kami begitu fatal? Ya. Sehingga kamu tidak mau memaafkan kami? Seandainya kalian tahu apa yang kami rencanakan, mungkin kalian akan menyesal karena telah merusak rencanamu. Memangnya apa rencanamu? Rencana besar. Katakan rencana apa biar kami bisa memahami apa yang kalian rencanakan. Oh, tidak perlu tahu. Ya sudahlah. Kita di sini mengaku kesalahan. Kami minta maaf. Kami benar-benar tidak sengaja membuat kegaduhan dengan jenengan. Sampai kapanpun tidak akan pernah kumaafkan manusia. Dosa nanti kamu tidak memaafkan kami. Apa itu dosa? Aduh, begini. Kamu tahu, Lebaran. Ini momen-momen masih Lebaran. Tidak ada salahnya kita saling memaafkan. Seperti yang kami lakukan kemarin. Tidak akan kumaafkan. Kenapa? Ya, tidak semudah itu. Kalian minta maaf. Makhluk, ini mumpung masih bau-bau Lebaran ini. Apa Lebaran itu Lebaran? Berkali-kali menyebut Lebaran. Apakah kamu tidak tahu Lebaran? Benar-benar kamu tidak mengetahui Lebaran itu apa? Lebaran bagi kami tidak ada. Karena Lebaran menurut golongan kami itu hanya perbuatan bersenang-senang, makan enak. Dengarkan baik-baik. Lebaran itu adalah hari kemenangan bagi umat Islam. Hari di mana kita merayakan kesucian dan kebaikan. Kamu harus tahu itu. Lebaran hanya sekedar hari libur. Tidak ada makna yang lebih dalam. Kita hanya
merayakannya untuk bersenang-senang dan makan banyak. Tidak benar, makhluk. Lebaran adalah hari di mana kita merenungkan diri kita sendiri, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita, dan berjanji untuk menjadi lebih baik di masa depan. Ampun, kesalahan. Apa yang kamu bicarakan? Kita tidak perlu memohon ampun. Kita hanya perlu menikmati hidup dan tidak peduli dengan orang lain. Ya, kamu salah, makhluk. Kita semua ini memiliki kesalahan dan kita harus memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Seperti layaknya saya meminta maaf kepada jenengan. Lebaran adalah hari di mana kita dapat memperbaiki diri kita sendiri dan menjadi lebih baik. Seperti itu, makhluk. Aku tidak percaya. Aku tidak akan pernah memohon ampun. Aku tidak akan terus melakukan apa yang aku inginkan. Aku akan terus melakukannya. Tidak peduli dengan orang lain. Makhluk, nanti kamu akan menyesal. Kamu akan menyadari bahwa kamu telah salah. Lebaran adalah hari di mana kita dapat memperbaiki diri kita sendiri dan menjadi lebih baik. Jangan sia-siakan kesempatan ini, makhluk. Jadi, marilah kita bersalaman. Saya minta maaf ya. Setan semua itu. Kenapa kau tidak mau bersalaman dengan saya? Padahal saya mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan jenengan sebagai tanda permintaan maaf kami kepada jenengan. Tidak perlu, karena tidak akan pernah aku maafkan kalian. Dengarkan, makhluk, bersalaman di hari Lebaran bukan hanya sekedar tradisi, tapi juga memiliki makna yang sangat mendalam. Dengan bersalaman, kita dapat mempererat hubungan kita dengan sesama, memohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang kita telah perbuat, dan memulai hubungan yang baru dengan hati yang suci. Jadi, sekali lagi, saya mohon maaf. Bahkan itu, saya tidak mau memaafkan. Baiklah. Tadi jenengan juga sempat mengatakan bahwa kita tidak perlu memohon ampun. Kita hanya perlu menikmati hidup dan tidak peduli dengan orang lain. Betul. Baiklah, jika kamu mengatakan seperti itu, berarti kami juga tidak perlu lagi meminta ampun kepada jenengan. Kami tidak perlu meminta maaf kepada jenengan. Jenengan mau apa? Ya, karena kalian sudah merusak upacara yang akan saya lakukan. Maka rasakan ini. Kalian akan tahu akibatnya. Kamu sedang mempertontonkan kami apa? Kamu sedang menari-nari seperti ebek. Tahu ebek apa tidak? Kalian sama saja merendahkan. Saya tidak merendahkan, saya berbicara apa adanya. Kamu menari-nari tadi seperti reok di situ. Mau apa? Benda apa itu? Mana kami tidak mengeluarkan benda apa-apa. Oh, yang ada di dalam tas ini. Ya. Tidak perlu kamu ketahui ini apa. Ya. Silahkan coba serang kami jika kamu bisa. Wow, ini aja neraka gunung atau apa ini? Ya. Oh, loh. Hei, makhluk, kemarilah kamu. Jangan buang-buang energimu untuk melakukan hal yang tidak ada gunanya. Kutuk kalian. Sudahlah, hentikan aksimu itu. Kami ingin tertawa melihatmu seperti itu. Ya. Karena kalian sudah merendahkan. Sudah pasti. Apa? Jahanam. Sudahlah, kamu keluar saja. Kita mau melanjutkan perjalanan ini. Saya akan tinggal diam. Saya akan lanjutkan ini nanti. Lihat nanti. Ya, kami tunggu.
Aduh, aduh. Gimana? Selamat? Aman? Teman-teman ya, kami tidak tahu apa yang terjadi barusan. Kami di sini hanya lewat, namun ternyata tiba-tiba ada makhluk yang masuk ke raganya Ki Slamet dan marah-marah karena kami dianggap sudah merusak rencana mereka. Tapi kami sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, ya kami jika memang bersalah ya kami minta maaf kepada beliau. Namun makhluk itu tidak mau memaafkan kami. Bahkan saya tadi sempat menyinggung masalah lebaran, karena ini kan lebaran juga belum lama. Jadi tidak ada salahnya saya mengatakan ini, bahwa tidak ada salahnya untuk memaafkan. Namun makhluk itu tetap tidak mau memaafkan, bahkan malah mau mencoba menyerang kami. Tapi alhamdulillah kami juga tidak tahu kenapa makhluk itu menyerang kami, dan kami tidak kenapa-napa. Kami tidak melawan, tapi yang terjadi malah makhluk itu sendiri yang sepertinya tidak bisa menyerang kami dan akhirnya pergi meninggalkan tempat ini. Jadi mungkin teman-teman sudah paham betul ya, perjalanan kami tentunya akan selalu mendapatkan halangan dan rintangan, tinggal bagaimana kita menghadapinya. Ya sudah, kalau begitu kita lanjut perjalanan saja. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Monggo silakan. Sebenarnya apa yang sedang kalian cari di tempat ini? Mohon maaf. Siap apa namanya? Saya harus memanggil apa kepada jenengan? Saya biasa dipanggil Sultan Hasan Buni. Sultan Hasan Buni. Mohon maaf jika kehadiran kami di sini mengganggu ketenangan jenengan. Kehadiran kami di sini sedang mencari saudara perempuan kami yang bernama Cindy. Sedang mencari saudara. Iya. Apakah memang sengaja dibawa ke tempat ini atau hilang di tempat ini? Tidak, Sultan. Cindy bisa berada di Gunung Latimojong ini karena dibawa oleh seseorang manusia dari suatu tempat dan dibawalah ke sini. Dan saya mendengar bahwa Cindy ini akan diserahkan kepada penguasa Gunung Latimojong. Bolehkah saya tahu, Cindy, saudaramu, laki-laki atau perempuan? Perempuan, Sultan. Subhanallah. Kenapa, Sultan? Apakah kalian yakin bahwa saudaramu itu dibawa ke tempat ini? Kami sangat yakin karena kami sudah mendapatkan informasi dari para makhluk-makhluk yang bisa kami percaya. Mereka mengatakan bahwa Cindy dibawa ke Gunung Latimojong dan akan diserahkan kepada penguasanya yang ada di tempat ini. Sebenarnya saya tidak ingin mengatakan, namun saya yakin kalian pasti akan menanyakannya juga. Silakan dengan katakan saja. Gadis yang dibawa atau hilang di tempat ini biasanya tidak akan pernah bisa ditemukan, bahkan bisa diselamatkan. Karena setahu saya, gadis yang berada di tempat ini, apalagi dengan sengaja dibawa ke tempat ini, pasti akan dipersembahkan kepada sang penguasa wilayah tempat ini, Raja Sikoru Lamean. Sikoru Lamean. Berarti penguasa Gunung Latimojong ini adalah Sikoru Lamean. Ya,
Sikoro Lamean, penguasa dari kerajaan-kerajaan di seluruh wilayah ini. Lalu, jika jenengan mengatakan sangat kecil kemungkinannya Cindy bisa diselamatkan, kira-kira apa yang harus kami perbuat? Apakah jenengan bisa membantu kami? Saya juga tidak habis pikir kenapa bisa terjadi seperti ini. Karena perlu kalian ketahui, bangsa manusia yang dengan sengaja membawa gadis perempuan pastinya akan dipersembahkan kepada Raja Sikoro Lamean. Dan saya tidak bisa memberitahu kalian karena saya sendiri pun tidak tahu bagaimana caranya mengalahkan, bahkan untuk memasuki wilayahnya saja saya tidak bisa dan tidak tahu bagaimana caranya. Tapi jika boleh tahu, apakah jenengan tahu tentang banyak raja tersebut? Apakah raja tersebut dikenal sebagai raja yang seperti apa? Raja Sikoro Lamean sangat dikenal oleh para bangsa manusia, dan para bangsa manusia sangat menginginkan, bahkan berlomba-lomba untuk menemui Raja Sikoro Lamean. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah kejayaan, kekayaan, kenikmatan dunia yang belum pernah para bangsa manusia merasakan, bahkan menikmatinya. Apakah manusia-manusia yang datang untuk meminta kekayaan dan yang lainnya itu tanpa membawa apa-apa? Kalian salah jika berpikir seperti itu. Manusia yang datang ke tempat ini datang untuk menemui Sikoro Lamean. Tentunya mereka sudah mempersiapkan semuanya. Mereka bahkan rela mengorbankan, membawa keluarga, istri, anak, dan saudara-saudaranya untuk dipersembahkan, ditumbalkan kepada Raja Sikoro Lamean. Berarti manusia-manusia yang datang ke sini membawa kerabatnya untuk ditumbalkan kepada raja tersebut. Benar sekali. Mohon maaf, Sultan. Dalam perjalanan kami yang cukup panjang ini, kami selalu mendengar teriakan-teriakan manusia minta tolong, teriakan-teriakan anak kecil. Itu apakah mereka adalah orang-orang yang dijadikan tumbal oleh keluarganya? Benar sekali. Apa yang kalian dengar adalah cerita-cerita, tangisan-tangisan para korban yang tidak akan pernah bisa kembali untuk menjadi seperti kalian ini. Iya, Sultan. Tapi mudah-mudahan Cindy bisa kami selamatkan, karena manusia yang membawa Cindy ke hadapan raja tersebut sepertinya ada hal lain yang diinginkan selain kekayaan. Karena yang diincar ini adalah darah suci milik Cindy. Karena Cindy ini bukan manusia biasa. Selain para bangsa manusia yang menginginkan, Raja Sikoro Lamean sangat menginginkan para gadis-gadis, tentunya yang benar-benar masih suci. Apalagi Raja Sikoro Lamean dipersembahkan gadis yang sudah kau katakan tadi, yang memiliki keistimewaan darah suci. Darah suci adalah sumber kekuatan untuk menambah kekuatan, menambah kejayaan. Bukankah Raja Sikoro Lamean diberi gadis itu oleh bangsa manusia juga? Betul.
Ya, tentunya si Korulamean bekerja sama dengan para bangsa manusia. Dan keuntungan dari bangsa manusia juga akan sama seperti si Korulamean. Ya, saya paham dengan apa yang jenengan sampaikan. Lalu bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Apakah jenengan bisa membantu kami atau tidak? Saya meminta maaf. Saya tidak bisa beritahu kalian apa yang harus kalian lakukan. Malah mungkin ini sebuah peringatan atau mungkin apalah terserah kalian. Kenapa? Yang perlu kalian ketahui, siapa-siapa saja, bahkan gadis yang memiliki keistimewaan, yang sudah mungkin sampai ke tempat di mana Raja si Korulamean, kecil kemungkinan akan bisa diselamatkan. Ya. Namun, saya yakin kalian pasti bisa untuk menyelamatkan gadis itu. Seperti itu. Sekali lagi, saya mohon maaf karena tidak bisa membantu apa-apa. Dengan bercerita seperti ini saja sudah membantu kami. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena jenengan mau bercerita tentang raja tersebut. Baik, saya pamit. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya, tadi ada makhluk yang mengatakan bahwa kecil kemungkinan jika Cindy sudah berada di tangan Raja si Korulamean. Tapi saya juga meyakini bahwa Cindy ini kan bukan manusia biasa pada umumnya. Jadi saya rasa untuk mengambil darah suci milik Cindy tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Berdasarkan pengalaman kami selama bertahun-tahun merawat Cindy, sudah sangat banyak makhluk yang menginginkan darah sucinya Cindy. Namun alhamdulillah tidak ada satupun yang berhasil mendapatkannya. Dan saya harap mudah-mudahan Raja si Korulamean juga tidak akan berhasil mendapatkan darah suci milik Cindy. Tapi biar bagaimanapun kami tetap khawatir dan kami akan tetap mengusahakan secepat mungkin agar kami bisa menemukan Cindy dan membawa pulang Cindy kembali dengan keadaan yang sehat. Amin. Jadi seperti itu aja teman-teman. Mungkin teman-teman tadi mendengar suara teriakan-teriakan anak kecil, teriakan-teriakan minta tolong. Itulah yang kami rasakan di sini, itulah yang kami dengar di sini. Dan ternyata itu adalah suara-suara mereka yang menjadi tumbal oleh keluarganya. Teman-teman juga mungkin sekarang mendengar ada suara azan, jadi kita akan beristirahat. Kita akan melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Nanti kita beristirahat lagi sampai sholat isya. Mungkin setelah sholat isya barulah kami akan melanjutkan perjalanan ini. Jadi mungkin segitu dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.